Sahabat bagi-bagi, Soviet yang kini disebut Rusia mengakui Indonesia adalah sahabat dekatnya dari era Soekarno hingga saat ini. Евстухов стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукарно. Мы вспоминали сегодня, что 60 лет назад, в 1956 году, он как раз посещал Сочи для переговоров с руководством. Bahkan dikukuhkan lagi pada era Presiden SBY, di mana pada kala itu Indonesia ingin menghukum mati kasus terpidana narkoba asal Australia. Australia kebakaran jenggot dan mengancam akan melakukan gerakan yang preventif hingga akhirnya menyadap komunikasi presiden pada kala itu. Tahukah kalian siapa negara yang pertama memberi dukungan ke Indonesia? Ya, betul sekali, Rusia. Rusia adalah negara pertama yang datang menemui presiden kita melalui duta besarnya dan menyatakan Rusia mendukung dan menghargai kedaulatan Indonesia. Bahkan pada kala itu beredar informasi secara diam-diam Rusia mengirim 3 kapal tempur Sukhoi-nya untuk berpatroli di lokasi hukuman mati tersebut. Memang hanya 3 buah saja, tapi ini adalah garis batas. Bila Australia menyerang dan menyelamatkan warganya yang akan dihukum mati dan berhadapan dengan 3 pesawat Rusia tersebut, maka sama saja Australia menantang Rusia. Ini adalah batas yang jelas dukungan penuh Rusia kepada Indonesia. Maka dari itu, Australia akhirnya mengikhlaskan warganya dihukum mati dan tidak berani menanggung resiko bentrokan dengan Rusia. Sahabat bagi-bagi, tidak sampai di situ saja hubungan baik Indonesia dengan kakak tertuanya. Pada era Soekarno, Indonesia bahkan mendapatkan izin pembangunan pabrik produksi senjata dan besi, yaitu PT Pindad dan PT Krakatau Steel. Untuk sebuah negara memerlukan izin hak veto atau izin dari 5 negara besar membuat sebuah pabrik pengolahan senjata. Dan di Asia pada saat itu satu-satunya yang memperoleh izin cuma Indonesia. Padahal negara kita pada kala itu baru saja merdeka. Tentu izin ini tidak lain berkat bantuan totalitas dari Soviet. Bahkan di Dewan Resolusi PBB, Soviet memasang badannya agar Indonesia menjadi negara kuat dengan membanting speakernya ke arah duta besar Inggris dan melakukan transfer teknologi lebih dahulu. Tetapi hubungan baik itu sekarang mulai dipertanyakan. Mulai dari batalnya pembelian pesawat Sukhoi Su-35 asal Rusia menjadi membeli pesawat Rafael asal Prancis pasca tekanan Amerika Serikat mengancam menjatuhkan sanksi CAATSA-nya. Apakah negara kita selemah itu sampai semua keputusannya selalu bisa diintervensi Barat? Bahkan belakangan ini, pasca keberatan negara kita yang berani mengkritik tindakan Rusia pasca invasinya ke Ukraina. Kok tega? Bahkan beredar kabar Rusia saking sakit hatinya berencana memutus hubungan diplomasi dengan Indonesia. Sahabat bagi-bagi, Indonesia adalah negara non-blok dan diprakarsai oleh Insinyur Soekarno dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru pada kala itu. Tetapi India sekarang terlihat jelas sekali lebih memilih mendukung Rusia pasca voting di PBB dengan melakukan walkout. Kenapa India melakukan ini? Tentu karena India melihat bahwa Rusia akan menjadi kekuatan besar baru ke depannya, di mana Amerika dan kawan-kawannya sudah terlihat jelas lebih lemah. Dan kenapa lemah? Bisa kita lihat sikap NATO CS yang seakan-akan hanya berbahasa basi akan membantu Ukraina, karena mungkin mereka tahu akan konsekuensinya bila berhadapan dengan Rusia. India juga semakin erat pasca transfer teknologi rudal BrahMos berteknologi nuklir asal Rusia itu pada tahun 2021 kemarin, di mana teknologi itu akan sangat mustahil India dapatkan dari Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Bisa kita lihat sahabat bagi-bagi, saat negara NATO dan Amerika menolak menjual teknologi pesawatnya kepada Indonesia, Rusia dengan senang hati membuka pintunya kepada Indonesia untuk memborong Su-35 mereka. Walau akhirnya kandas karena Indonesia diancam Amerika Serikat dengan sanksi CAATSA. Dan lucunya lagi, walau kita tidak jadi membeli Su-35 dari Rusia, kita juga tetap dijatuhkan sanksi embargo senjata. Walau dibaik-baikin bisa membeli jet Rafael asal Prancis, katanya. Sahabat bagi-bagi, negara berdaulat